Gimana jadinya Punisher yang sangar, sadis, bunuh-bunuhin penjahat, ketemu sama Spider-Man, superhero ramah tetangga yang nangkap musuhnya aja cuma diikat digantung di pinggir jalan. Ini nih yang bakal kejadian di Spider-Man Brand New Day, film keempat Spider-Man yang bakal tayang 31 Juli tahun depan, 2026. Film ini fix bakal epic, apalagi disutradarai sama Destin Daniel Cretton yang kita kenal dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nah, Punisher yang masuk ke MCU di film Spider-Man yang ratingnya PG-13 ini jelas bikin banyak orang tuh kayak penasaran dan bertanya-tanya. Gimana nantinya dua karakter yang beda banget ini bisa menyatu dan apa dampaknya ke Peter Parker apalagi setelah kejadian di Spider-Man No Way Home. Langsung aja kita bahas bareng gue Rian, let's explore this universe. Guys, gue mau bagi-bagi GoPay buat kalian yang belum pernah mainin game World of Tanks. Sumpah, ini game adalah game Battleground online gratis yang bisa kalian mainin sama tim dan teman-teman kalian, yang bakal bikin pemain tuh ngerasain perang tank-tankan di pertengahan abad 20-an. Ada lebih dari 600 tank yang akurat secara sejarah dari negara-negara kayak Amerika, Uni Soviet, Jerman, dan yang lainnya. Pemain bakal tempur strategis 15 lawan 15 di berbagai macam medan perang. Nah, kebetulan bulan ini tuh buat user baru ada banyak benefitnya di gamenya. Kalian bakal dapat tank premium Cromwell B, bakal dapat 3 rental tank premium lainnya, dan bakal dapat 250.000 kredit buat kalian upgrade tank kalian. Dan kalian juga bakal dapat 7 hari premium account buat cobain fitur-fitur menarik lainnya. Nah, buat yang mau install dan mainin gamenya at least 1 kali, gua kasih GoPay 50.000 dan bakal gua pilih 3 orang dari kalian yang udah install, ekstra nih 100.000 gua kasih. Nah, pengumuman 3 orangnya ini bakal gua umumin di channel BCU. Installnya cuma lewat link yang ada di deskripsi di bawah, nggak boleh lewat Steam atau yang lainnya. Di situ kalian tinggal klik, kalian bikin account, install gamenya, mainin random battle 1 kali atau upgrade tank 1 kali. Langsung gua kasih 50.000 GoPay. Cara klaimnya ada link Google Form yang juga gue taruh di deskripsi di bawah. So buruan guys, karena ini cuman berlaku sampai 30 Juni 2025. Bentar lagi, ayo nih gas kita mabar guys. Oke, kita masuk ke topik. Di CinemaCon 2025 udah dikonfirm kalau film keempat Spider-Man di MCU bakal punya judul Spider-Man Brand New Day. Judul Brand New Day buat film ini artinya si Peter Parker Tom Holland ini bakal menghadapi awal yang benar-benar baru. Dia harus ngurusin semua efek dari kejadian di No Way Home dan bangun lagi hidupnya tanpa dukungan dari yang dulu dia punya. Gua udah bahas tentang Spider-Man Brand New Day ini di video lainnya yang bisa kalian klik di pojok ini nih. Nah, di update berita terakhir, John Bernthal dipastikan bakal balik lagi jadi Frank Castle alias The Punisher di film Spider-Man Brand New Day ini. Dan bakal jadi debut pertamanya dia di layar lebar MCU setelah dia sukses waktu itu muncul di Daredevil Born Again. Nah, konfirmasi ini juga muncul sebenarnya di Daredevil Born Again, di mana si Punisher ini kabur dari penjara di adegan mid-credit scene. Selain Tom Holland dan John Bernthal, film ini juga bakal nampilin lagi Zendaya sebagai MJ dan Jacob Batalon sebagai Ned Leeds. Tapi, gimana caranya mereka ini bisa interaksi sama Peter yang udah dilupain sama semua orang? Ya, itu juga masih jadi misteri besar. Ada juga Sadie Sink dari Stranger Things yang bakal gabung di film ini, tapi perannya belum dikasih tahu. Rumornya sih dia bakal jadi Gwen Stacy dari versi lain ya, dari universe lain, atau bahkan dia bakal jadi Mayday Parker. Nah, hubungan antara Spider-Man dan Punisher di komik itu udah lama banget dan bisa dibilang rumit banget. Mereka ini sering berantem karena beda ideologi. Tapi kadang mereka juga nih kerjasama di momen-momen yang gak disangka-sangka. Frank Castle pertama kali muncul sebagai musuh baru Spider-Man di komik The Amazing Spider-Man issue 129 tahun 1974. Waktu itu, Punisher tuh dimanipulasi sama penjahat yang bernama The Jackal buat percaya kalau Spider-Man ini adalah pembunuh berdarah dingin yang bertanggung jawab atas kematiannya Gwen Stacy. Akhirnya Punisher ini ngejar Spider-Man buat ngebunuh dia. Tapi setelah Spider-Man menyelamatkan seorang reporter dari helikopter yang jatuh, Punisher ini sadar kalau Spider-Man itu adalah hero sejati yang ngelindungin orang yang gak bersalah. Punisher pun pergi sambil ngasih peringatan buat tidak menghalangi jalannya dia. Nah, sejak pertemuan pertama itu, Frank Castle dan Peter Parker ini udah teaming up dan lock horn countless time. Udah berkali-kali nih mereka kerjasama. Dinamika hubungan mereka juga beda-beda tergantung penulisnya.
Perbedaan utama mereka tuh ada di filosofi aturan tanpa membunuhnya Spider-Man versus keadilan mematikannya Punisher. Spider-Man menganggap Frank Castle itu insane and needs to go to jail or an asylum, atau gila dan harusnya masuk penjara atau rumah sakit jiwa. Sedangkan Punisher ini menganggap Spider-Man tuh naif dan kayak a little bitch who's afraid of murdering people who deserve it, atau kayak banci kecil yang takut ngebunuh orang yang pantas buat mati. Nah, Punisher biasanya cuma bakal ngelawan pahlawan lain kalau mereka menghalangi misinya atau ngelakuin sesuatu yang exceptionally wrong. Walaupun mereka ini punya perbedaan pandangan yang jauh banget berbeda, Spider-Man dan Punisher ini sering banget kerjasama. Salah satu contohnya itu ada di komik Punisher War Journal issue 15. Di cerita itu mereka bersekutu ngelawan Nazi yang menyandra kantor Daily Bugle. Nah, di komik itu Spider-Man sampai beroperasi dari belakang battle van-nya Punisher. Punisher sendiri bilang kalau cara dia yang mematikan itu bakal jauh lebih cepat buat membereskan masalah. Nah, yang menarik, di beberapa alur komik, Punisher itu ternyata tahu identitas rahasianya Peter Parker. Di komik Punisher War Journal issue 15 juga, dia ngelihat Peter sama Mary Jane ini lagi ciuman tanpa topeng. Dan itu jelas menunjukkan kalau ya si Frank Castle ini udah tahu identitasnya Peter Parker. Punisher udah tahu identitas Spider-Man dari awal tahun 90-an, dan dia tuh kayak nggak peduli. Pengetahuan ini tuh bikin interaksi mereka jadi unik banget. Punisher punya informasi yang gak banyak karakter lain tahu, dan ini bisa dia pakai buat memanipulasi atau bahkan mungkin buat melindungi si Peter. Tapi yang dilakukan sama si Frank Castle cuma diam. Dia tahu dan dia diam. Pertemuan lainnya yang juga harus di-highlight antara Spider-Man dan Punisher itu termasuk di komik Amazing Spider-Man issue 330, dimana mereka ini teaming up, dan ada juga cerita pas Peter Parker menyerang Frank Castle ini di parkiran setelah Punisher ini pakai web shooternya Spider-Man buat membunuh orang. Mereka juga terlibat di crossover kayak Spider-Man Punisher Sabretooth Designer Jeans, dan ada juga Spider-Man vs. The Punisher No One Here Gets Out Alive. Bahkan di alur Confederacy of Dunces ini karya si Garth Ennis, Punisher sempat bikin Spider-Man, Daredevil, dan Wolverine ini malu. Bahkan dia pakai Spider-Man sebagai human shield-nya dia. Hubungan Spider-Man dan Punisher di komik yang punya konflik ideologi yang mendalam, dimana ini aturan tanpa membunuh versus keadilan mematikan, mereka juga bisa menunjukkan kerjasama yang bisa dibilang tactical, nunjukin potensi besar buat film Brand New Day nanti. Film ini bisa mengeksplorasi dualitas ini, dimana awalnya mereka mungkin bakal berkonflik, tapi ancaman yang lebih gede bisa memaksa mereka buat kerjasama. Nah, konflik batin Peter bakal makin parah gara-gara metode brutalnya si Punisher. Ini bisa nguji batas moralnya Peter yang udah sendirian, dan mungkin juga bakal lebih marah setelah kejadian di No Way Home. Nah, pengetahuan Punisher soal identitasnya Peter Parker kalau diadaptasi di film ini juga mungkin bakal menambah ketegangan dan kerentanan buat si Peter, karena dia udah nggak punya lagi teman-teman yang tahu rahasianya. Nah, ini juga bisa jadi cara buat menunjukkan seberapa jauh Peter yang udah jatuh dan seberapa gelap dunia barunya nanti. Kehadiran Punisher di film ini bukan cuma sekedar crossover, tapi juga mencerminkan dari brand new day-nya si Peter Parker yang baru nih. Tanpa ada Tony Stark atau Avengers, dan Peter sekarang harus beraksi di jalanan. Di sana, dia bakal ketemu karakter kayak Punisher yang menunjukkan sisi gelap dari keadilan atau dari seorang vigilante. Interaksi ini bakal maksa Peter buat menghadapi pertanyaan moral yang lebih rumit tentang batasan keadilan dan dampak dari tindakan mereka di dunia yang udah nggak ada pengawasan atau bimbingan dari hero-hero yang lebih senior. Nah, ini bisa jadi ujian berat nih buat idealismenya si Peter di era barunya nanti. Nah, John Bentrell udah terkenal banget karena perannya yang brutal dan tanpa kompromi sebagai Frank Castle, apalagi di serial Netflix Daredevil dan di Punisher dulu. Nah, penampilannya di Daredevil Born Again juga nunjukin Punisher yang bisa dibilang every bit as unhinged and brutal as we ever seen. Itu tetap gila dan brutal seperti yang kita kenal. Kekerasan yang eksplisit dan kecenderungan buat membunuh emang jadi ciri khasnya karakter ini. Nah, kemunculan Punisher di film Spider-Man Brand New Day yang hampir dipastikan bakal punya rating PG-13, ini bakal bikin fans khawatir sebenarnya. Banyak yang takut kalau karakter Punisher nih bakal kayak jadi lebih lembek gitu dari yang sebelumnya. Biar sesuai rating dan mungkin lebih ramah sama family gitu kan. Nah, ini bisa bikin esensi karakternya tuh kayak hilang nantinya. Nah, ini tantangan besar nih buat yang bikin filmnya nanti ya. Karena Punisher itu bisa dibilang at his core, dia ini dark, disturbed, dan disturbing individual. Atau kayak gelap, individu yang terganggu dan mengganggu juga kehadirannya gitu. Nah, walaupun kekerasan eksplisitnya bakal dikurangin, sebenarnya ada beberapa cara buat menjaga esensi dari karakter Punisher.
Kalau Punisher nih kayak ngadepin target yang bisa nerima banyak impact atau damage tanpa nunjukin kekerasan yang jelas. Misalnya kayak Hulk gitu kan. Dia tuh bisa beraksi ngelawan Hulk tapi ya nggak impact apa-apa. Cuman ya kurang darah dan kurang kotor kelihatannya. Apalagi rumor soal pertarungan melawan Savage Hulk di film itu mungkin juga bisa mendukung ide ini ya. Jadi kita bakal ngelihat Punisher versus Hulk. Atau bisa juga film ini bikin si Frank Castle ini kayak menargetkan robot atau manusia dengan bagian tubuh buatan yang bikin mereka tuh kurang mirip kayak manusia. Jadi buat ditembak, buat dibunuh tuh kita tetap ngerasa kalau ini tetap sadis, tapi itu bukan manusia beneran. Jadi dari situ esensi karakter kekerasannya si Punisher ini bakal tetap terjaga. Nah, pendekatan yang lain mungkin bisa lebih fokus ke sisi gelapnya si Frank Castle secara psikologis daripada secara fisik ya. Nah, konflik ideologi sama Spider-Man ini bakal jadi fokus utama dan bisa dieksplorasi, dimana tema keadilan, balas dendam, moralitas tanpa perlu visual yang eksplisit ini bisa jadi sesuatu yang mengawinkan antara Punisher dan juga si Spider-Man. Fakta kalau John Bentroll mau gabung di film PG-13 ini tuh penting banget. Bentroll ini dikenal totalitas banget pas meranin karakter Punisher. Dia bahkan bilang kalau special presentation-nya Punisher yang bakal datang nih, yang dia tulis sendiri, itu bakal dark dan Frank tuh kayak nggak ada ketertarikan untuk keluar dari kegelapan lah. Nah, kesediaan si Bentroll ini buat ikutan di cerita Spidey yang lebih lighter tone gitu ya. Ini nunjukin kalau nih skripnya tuh harus bener-bener bagus banget untuk bisa nanganin si Frank Castle dengan baik. Ini berarti studio udah menemukan cara yang pas untuk memasukkan Punisher tanpa mengorbankan inti dari karakternya. Mungkin mereka nih bakal menggeser fokusnya dari kekerasan visual ke kedalaman psikologis dan dampak dari tema kegelapan yang dipunya sama si Punisher. Ini juga semacam memecah tren 9 tahun di mana Punisher versi Bentroll ini makin brutal di setiap kemunculannya ya. Jadi mungkin dengan menurunkan sedikit kayaknya nggak bakal kenapa-kenapa juga. Nah, studio kemungkinan besar bakal pakai pendekatan kekerasan tersirat atau kekerasan tidak langsung ya buat si Punisher daripada menunjukkan kekerasan berdarah. Mereka ini bakal lebih fokus ke konsekuensi dampak psikologis dan perbedaan filosofis antara Punisher sama Spider-Man. Nah, pertarungan ngelawan Hulk juga mungkin adalah solusi yang cerdas ya, karena Hulk bisa menerima banyak damage tanpa harus ada visual yang terlalu serem, darah-darahan dan lain-lain. Ini juga strategi adaptasi yang bikin karakternya bisa tetap menunjukkan kecenderungan darknya dia tanpa melanggar batasan rating. Jadi fokusnya tuh geser dari apapun yang dia lakukan lebih ke kenapa dia melakukan itu dan gimana dampaknya ke orang lain. Ya, kalian paham lah maksud gua. Nah, kehadiran Punisher di film PG-13 ini bakal jadi ujian moralitas juga buat Spider-Man Peter Parker yang sekarang udah mungkin lebih gelap dan tertekan setelah kehilangan segalanya di No Way Home. Dia bakal dipaksa menghadapi cerminan ekstrim dari keputusasaan di dalam dirinya si Punisher. Ini bisa jadi momen di mana Peter harus menegaskan lagi nilai-nilai kepahlawanannya dia atau heroismnya dia, atau beresiko malah ngikutin metode yang lebih brutal kayak si Punisher. Nah, ini bakal jadi pengembangan karakter baru yang lebih mendalam tanpa perlu kekerasan yang eksplisit. Atau mungkin bisa jadi kita bakal ngeliat versi darknya Peter Parker kayak yang ada di Spider-Man dulu, si Tobey. Nah, salah satu obrolan paling seru di antara fans itu adalah soal apakah Brand New Day ini bakal jadi cerita street level yang lebih membumi atau malah bakal punya petualangan multiverse lagi. Ending No Way Home dengan Peter yang sendirian, dengerin scanner polisi dan beraksi sendirian, ini jelas banget mendukung arah street levelnya si Spider-Man. Kehadiran Punisher, seorang vigilante jalanan yang mematikan, ini dianggap sebagai great sign kalau film ini tuh bakal lebih street level dan bisa lebih grounded untuk membantu Spider-Man tuh lebih grounded juga. Walaupun begitu, rumor soal sedising yang meranin karakter dari universe lain ini nunjukin kalau bisa aja ada campuran antara street level dan multiverse nantinya di film ini. Nah, beberapa kemungkinan pertemuan antara Spider-Man dan Punisher ini udah mulai diomongin di kalangan fans ya. Ada yang bilang bakal ngambil inspirasi dari debut komiknya Punisher, dimana beberapa teori bilang kalau pertemuan awal mereka tuh bisa terjadi karena Punisher dimanipulasi sama villain lain buat menargetkan Spider-Man. Bisa juga pakai konflik metode kayak yang gue sebut sebelumnya, dimana ideologi mereka yang berbeda nih bisa bikin mereka langsung bentrok dan ya udah berantem aja sampai sebelum akhirnya mereka bakal temenan atau teaming up menghadapi musuh yang sama. Atau bahkan ada satu teori dari Reddit yang gue baca nih, ini yang bilang kalau bisa jadi ini jadi kelanjutan dari Daredevil Born Again, dimana di sana Vigilante kan dijadiin target sama si Wilson Fisk. Nah, ini bisa memaksa Spider-Man dan Punisher buat ada di sisi yang sama, tapi dengan perbedaan yang lumayan tajam di antara mereka ya.
Nah, salah satu rumor paling santer adalah Spider-Man dan Punisher bakal berkolaborasi buat ngelawan Ramping Savage Hulk. Ini tuh Hulk yang jauh lebih buas dibanding versi Mark Ruffalo yang lebih pintar. Pertarungan ngelawan Hulk bakal jadi alasan kuat nih buat dua karakter yang beda banget ini buat bersatu. Ini juga cara buat menampilkan Punisher yang brutal tanpa harus ada kekerasan berdarah-darah ke manusia. Nah, kehadiran Hulk yang buas bisa jadi ancaman bersama yang memaksa Spider-Man dan si Punisher ini buat kerjasama. Dan ini solusi efektif buat menyatukan dua karakter yang emang beda dan ngasih kesempatan film buat mengeksplorasi dinamika kerjasama yang tegang, terus perbedaan filosofis mereka di bawah tekanan tinggi ancaman dari si Savage Hulk ini. Ini juga bakal ngatasin tantangan tentang rating PG-13 ya, karena ya kekerasan kan bisa dikurangin dengan Hulk yang bisa dibilang nggak bisa berdarah. Terlepas dari gimana mereka ketemu atau kerjasama atau konflik ideologi antara Punisher dan Spider-Man ini bakal jadi inti interaksi mereka, yang pasti Peter Parker bakal menantang metode Punisher yang mematikan, sementara Punisher bakal menganggap Peter Parker terlalu lembek dan naif. Ini bisa jadi kesempatan buat Peter menguji batas-batas moralnya sendiri setelah kehilangan segalanya di No Way Home. Punisher mungkin ngelihat Peter yang sendirian dan marah sebagai seorang yang bisa dibilang penuh amarah, dan kayak tinggal nunggu aja nih kapan nih si orang ini meledak gitu kan. Nah, peran karakter lain juga bisa jadi penentu buat interaksi mereka, entah itu mempermudah atau bahkan malah bikin keadaannya makin rumit. Nah, dengan baliknya Wilson Fisk alias si Kingpin di Daredevil Born Again dan kemungkinan perannya yang lebih besar di kota, Kingpin bisa jadi kekuatan yang nargetin semua vigilante termasuk Spider-Man dan ya tentunya Punisher. Nah, ini bisa memaksa mereka buat ketemu dan berinteraksi. Beberapa teori juga bilang kalau Kingpin sebagai Baron of New York dan bisa dibilang bawahannya Dr. Doom gitu. Ini ada satu teori yang juga sebenarnya menarik sebenarnya. Nah, karena Punisher punya hubungan kuat sama Daredevil, baik di komik atau di series ya Netflix atau di Born Again, bisa jadi si Daredevil juga bakal muncul buat jadi penengah atau terlibat dalam konflik antara Spider-Man dan Punisher. Nah, ada satu teori juga yang bilang kalau mungkin ya karena Brand New Day ini, mungkin mereka bakal membawa Harry Osborn untuk masuk ke MCU. Dan ada teori fans juga yang bilang kalau mungkin si Harry Osborn ini bakal diubah menjadi Hobgoblin nantinya. Dimana Hobgoblin ini bakal benci sama Spider-Man setelah ingatannya tuh kayak dibalikin sama si Mephisto. Ini bisa jadi ancaman yang juga memaksa Spider-Man dan Punisher buat kerjasama. Walaupun MJ dan si Netflix ini lupa sama Peter, kehadiran mereka juga bisa menyulut konflik batin buat Peter dan kayak ngaruh ke interaksinya mereka. Film ini nggak cuman pakai judul Brand New Day, tapi juga bakal ngulik tema utama dari komiknya. Peter Parker yang sendirian berusaha bangun lagi hidupnya dan juga identitasnya sebagai Spider-Man di dunia yang udah ngelupain dia. Nah, kehadiran Punisher juga bisa jadi metafora buat menunjukkan kekejaman dan realita keras dari dunia baru yang dihadapi sama si Peter Parker ini. Nah, di sini Peter udah nggak punya dukungan dari hero lainnya dan dia harus beroperasi di gray area yang lebih luas. Ini memaksa Peter buat tumbuh dan nentuin lagi apa artinya Spider-Man di era baru di street level, apalagi setelah ketemu sama karakter-karakter kayak The Punisher. So, kita tunggu aja perannya kayak gimana nantinya, tapi ini pasti bakal jadi satu hal yang seru banget. Kekerasan ketemu sama kelembekannya si Spider-Man. Atau bahkan gue masih penasaran kayaknya ya mereka mungkin untuk memakai konsepnya Peter Parker yang lebih sadis dan jahat terpengaruh gitu kan. Kalau dulu si Spider-Man Tobey Maguire pengaruh sama si Venom, mungkin di sini terpengaruhnya karena dipanas-panasin sama Punisher ya. Jadinya dia bisa jadi lebih sadis. We'll see lah ya kayak gimana. Tapi gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar guys di bawah. So komen rame-rame, kalian setujukah dengan apa yang gue bilang di sini atau kalian punya pendapat lainnya? Gas, kita diskusi di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa buat yang mau ikutan install gamenya, linknya ada di deskripsi di bawah. Gua bakal langsung bagi-bagian 50.000 guys. Langsung aja guys. Dan akhir kata sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.